Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Dan kali ini kita berada di hari Senin di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Di sini ada kartu The Strength dan di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya untuk sisi pekerjaan kamu, sepertinya kamu akan menghadapi sebuah tekanan yang sangat berat sekali di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah bahwa pekerjaan kamu saat ini adalah bagian daripada tanggung jawab kamu. Jadi walaupun tekanannya di hari Senin ini cukup begitu terasa, tetapi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab daripada lingkungan pekerjaan kamu. Di sini ada kartu The Strength, meskipun di sini dalam tanda kutip kamu harus memaksakan diri kamu untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu juga harus memahami kemampuan kamu. Artinya memang di hari Senin, Selasa, dan Rabu, 3 hari ke depan adalah hari yang dimana kamu akan disibukkan dengan berbagai persoalan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi hari Senin sampai 3 hari ke depan, beban pekerjaan kamu ini sepertinya akan terlalu banyak. Tetapi nggak usah khawatir, di sini kamu pasti bisa untuk menyelesaikan setiap beban daripada pekerjaan kamu. Jadi di sini setelah hari Rabu nanti kamu bisa menikmati waktu kebebasan daripada diri kamu di bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian kalau daripada sisi keuangan di hari Senin ini sepertinya memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja, juga tidak bisa dikatakan buruk-buruk amat. Artinya memang untuk sisi keuangan di sini memang kamu harus bisa memanajemen kondisi keuangan kamu, karena di beberapa hari terakhir yang lalu sepertinya saya katakan kamu harus lebih jeli dan teliti lagi terhadap pengeluaran kamu. Artinya jangan terlalu menuruti pengeluaran-pengeluaran kecil yang intensitasnya itu terlalu sering di dalam kondisi keuangan kamu saat ini. Ya memang itu adalah uang-uang kamu yang berhak menggunakan kamu, tetapi di sini saya menyarankan pengeluaran-pengeluaran kecil itu harus bisa kamu minimalisasi, terutama di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat di bulan Juni tahun 2020 ini. Karena untuk menghadapi di minggu keempat sepertinya kamu harus mempersiapkan dana untuk menghadapi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Kemudian kalau daripada soal asmara memang masih ada sebuah jeratan permasalahan yang cukup berarti di dalam kondisi hubungan asmara Capricorn dengan pasangannya. Di sini memang Capricorn berusaha untuk mencairkan suasana dengan mencari topik pembahasan agar suasana tidak tegang, suasana tidak kaku. Tetapi sepertinya pasangan kamu itu masih saja dengan egonya yang sangat tinggi, dengan merasa paling benar, merasa paling paling tahu, dan seakan-akan tidak menghargai daripada usaha kamu untuk mencairkan suasana. Tetapi di sini memang terkadang memang ada rasa ingin menyerah daripada zodiak Capricorn itu sendiri, tetapi di sini seorang zodiak Capricorn masih tidak bisa menuruti rasa ingin menyerahnya tersebut di dalam kondisi hubungan asmara. Karena apa? Karena sepertinya perasaan daripada seorang Capricorn ini cukup sabar banget di dalam menghadapi sifat ego yang sangat tinggi daripada pasangan zodiak Capricorn itu sendiri. Jadi memang mungkin di hari Senin ini pressure daripada hubungan asmara kamu adalah ketika usaha kamu di dalam mencari topik pembahasan, usaha kamu untuk mencairkan suasana, kok rasa-rasanya tidak dihargai oleh pasangan kamu. Jadi kamu agak sedikit jengkel juga dengan perlakuan pasangan kamu terhadap diri kamu seorang Capricorn. Oke, semangat terus.
Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini seperti yang sudah saya katakan di ramalan di hari Minggu kemarin, harus berhati-hati memasuki minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena sifatnya di hari Senin awal ini di minggu ketiga ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak kamu duga sebelumnya. Artinya seperti yang sudah saya katakan di hari Minggu kemarin, di hari Senin kamu akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak kamu sangka sebelumnya. Kalau rezeki yang tidak disangka-sangka itu kan membahagiakan. Tetapi di sini kalau masalah yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba masalah itu datang, maka itu yang malah akan membuat kamu kerepotan. Nah, di sini di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020, sepertinya ada 3 masalah utama yang kamu hadapi di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Di antaranya yang pertama adalah kondisi keuangan kamu. Sepertinya setelah beberapa hari yang lalu kondisi kamu cukup baik dalam kondisi keuangan, sepertinya memasuki minggu ketiga ini kok sepertinya kamu mulai kehabisan bensin. Kamu mulai kehabisan dana untuk kebutuhan hidup kamu. Bahkan di sini memang karena apa? Karena kamu terlalu konsumtif di beberapa hari terakhir. Kamu cukup konsumtif sekali. Jadi sifat konsumerisme daripada diri kamu ini sangat tinggi sekali. Sehingga memasuki minggu ketiga belum sampai akhir bulan Juni tahun 2020, sepertinya kondisi dompet kamu sudah ngap-ngapan, sudah mulai bengek begitu. Jadi kamu harus memutar otak bagaimana untuk memompa kondisi keuangan kamu agar bisa stabil kembali untuk menghadapi sisa di bulan Juni tahun 2020. Kemudian permasalahan yang tiba-tiba yang kedua adalah permasalahan di dalam lingkungan pekerjaan. Di dalam lingkungan pekerjaan sepertinya memang ada rasa jenuh, ada rasa bosan di dalam pekerjaan kamu. Apalagi memang kamu menyadari bahwa gaji daripada tempat kerja kamu ini tidak sebanding dengan usaha kerja keras yang kamu lakukan. Jadi seakan-akan rasa ingin keluar, rasa ingin mencari pekerjaan baru, rasa ingin mencari tantangan baru itu sangat besar sekali di dalam diri kamu. Tetapi kamu tidak bisa untuk keluar dari pekerjaan kamu begitu saja. Karena apa? Karena kamu ingat masalah yang pertama tadi, masalah kondisi keuangan. Kalau kamu paksakan untuk keluar, bagaimana masalah yang pertama tadi bisa kamu selesaikan? Kalau kamu memaksa keluar sedangkan kamu masalah yang ketiga belum punya pijakan mau melangkah kemana di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi memang di hari Senin ini harus berhati-hati dengan masalah-masalah yang sifatnya mendadak, yang sifatnya tidak terduga, sehingga kamu tidak bisa mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Tetapi di sini luar biasanya kamu, walaupun kamu dalam kondisi terdesak, walaupun kamu dalam kondisi kepepet, biasanya seorang Aquarius ketika di dalam kondisi kepepet akan punya jurus yang sangat super. Jurus yang sangat super itu adalah jurus the power of the kepepet. Artinya ketika Taurus lagi. Ketika Aquarius ini dalam kondisi kepepet, maka dia akan mengeluarkan potensi maksimal di dalam diri seorang Aquarius. Jadi di sini untuk seorang zodiak Aquarius, walaupun kamu dalam kondisi terdesak, walaupun kamu dalam kondisi kepepet, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya datang secara tiba-tiba. Dan masalah utama adalah yang saya sebutkan pertama tadi, masalah keuangan kamu fokus untuk perbaiki dulu. Karena di awal minggu ketiga ini sepertinya memang kondisi keuangan kamu harus segera diatasi. Karena jika tidak segera diatasi, maka nanti akan kolaps. Nah, ketika kolaps sebelum akhir bulan Juni, maka ya kamu akan dalam kondisi yang berantakan di dalam kondisi keuangan. Kemudian kalau dari kondisi hubungan asmara, sepertinya memang kamu harus bisa lebih cuek sekarang dengan pasangan. Cuek bukan berarti kamu tidak peduli, tetapi di sini kamu cuek itu untuk menilai seberapa usaha daripada pasangan kamu untuk bisa mengerti kondisi kamu. Karena di beberapa hari terakhir sepertinya yang mengerti pasangan kamu itu adalah diri kamu sendiri. Jadi yang paling pengertian itu ya kamu, bukan pasangan kamu. Seharusnya di dalam sebuah hubungan asmara itu adalah kedua hal yang bisa sama-sama saling mengerti, bukan salah satu yang mengerti. Nah, di sini mungkin kamu agak pura-pura cuek terlebih dahulu, tidak terlalu bermasalah, tetapi ingat, saling pengertian satu sama lain adalah hal yang utama di dalam kondisi hubungan asmara kamu saat ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Di sini kalau dari kondisi keuangan sepertinya ada kartu King of Wands yang artinya memang tidak ada permasalahan yang cukup berarti di dalam kondisi keuangan kamu. Artinya di sini memang kalau daripada kondisi keuangan kamu bisa dipastikan di minggu ketiga ini adalah awal yang baik untuk memulai suatu usaha. Artinya memang ketika kamu di minggu ketiga ini punya perencanaan mau membuka usaha baru, ini adalah hari yang baik untuk memulai sebuah usaha yang baru. Tetapi seandainya pun kamu tidak membuka usaha yang baru, di hari Senin ini juga sangat baik sekali untuk kondisi finansial kamu. Karena di sini memang rasa syukur kamu itu yang menolong kondisi finansial kamu. Mau kondisi keuangan kamu itu banyak, sedikit, sedang, itu kamu selalu mensyukuri. Sehingga dengan rasa syukur itu mengakibatkan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak merasa kekurangan dan merasa selalu berkecukupan. Sedikit banyak adalah rezeki dari Tuhan yang harus disyukuri. Itu adalah salah satu kelebihan daripada zodiak Pisces di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah pekerjaan pun sepertinya juga Pisces menjalani pekerjaan itu dengan enjoy, menjalani pekerjaan itu dengan nyaman. Jadi walaupun terkadang gaji atau pendapatan tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, Pisces tidak selalu mengeluh, tetapi dia selalu bersyukur karena rasa syukur yang tinggi tadi adalah salah satu kelebihan daripada zodiak Pisces terutama di bulan Juni tahun 2020 ini. Nah, tetapi apa sih yang menjadi pokok permasalahan yang lebih kompleks lagi daripada zodiak Pisces di minggu ketiga di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020? Di sini ada kartu Four of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu sepertinya berada di dalam kondisi yang bimbang, berada di dalam kondisi yang bingung. Nah, karena saat ini apa yang kamu lewati ini kok sepertinya adalah sesuatu yang berat dan sesuatu yang melelahkan. Maka dari ini bisa kita simpulkan memang apa yang dijalani oleh zodiak Pisces saat ini itu terlalu berat dan terlalu melelahkan sehingga terlalu sering yang namanya zodiak Pisces itu menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri dalam seperti apa? Menyakiti diri dalam kondisi tekanan, menyakiti diri sendiri dalam kondisi kekecewaan, menyakiti diri sendiri dalam kondisi marah yang tidak tersalurkan. Sehingga terkadang memang untuk kamu yang punya zodiak Pisces, kamu terlalu memaksakan beberapa hal yang melampaui daripada batas kemampuan kamu, sehingga untuk kamu bisa keluar daripada fase saat ini itu memang masih tergolong susah, masih tergolong sulit. Karena apa? Karena kamu masih mencoba untuk memaksakan, bukan berasal daripada hati dan nurani kamu. Ketika kamu memaksakan untuk keluar, ya maka kamu nggak akan pernah bisa, karena segala sesuatu yang dipaksa itu hasilnya tidak akan maksimal. Maka dari ini yang harus kamu antisipasi apa? Yang kamu harus antisipasi adalah di hari Senin ini, awal dari minggu ketiga bulan Juni tahun 2020, kamu harus berhati-hati di dalam melewati segala bentuk persoalan-persoalan daripada yang kamu temui di minggu ketiga ini, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Jadi di dalam hubungan asmara kamu usahakan di hari Senin ini sampai dengan selamanya, bahkan ya kalau kamu bisa jangan terlalu sering yang namanya menyakiti diri kamu sendiri. Karena jika kamu terlalu menyakiti diri kamu sendiri, yo kapan kamu mau bahagia gitu loh, kalau diri kamu sendiri saja masih kamu sakiti gitu loh. Jadi kamu harus berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, lebih peduli terhadap diri kamu sendiri, dan ingat, jangan sakiti diri kamu sendiri. Kamu berhak mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Di sini sepertinya memang untuk kamu yang punya zodiak Aries, segala bentuk kesabaran kamu sepertinya sudah mulai menampakkan hasil yang cukup nyata di dalam kehidupan kamu. Di sini buah daripada kesabaran kamu yang pertama yang cukup terlihat adalah kematangan di dalam kondisi finansial kamu. Di minggu ketiga hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 ini sepertinya kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup stabil, sehingga kamu bisa mengelola kondisi keuangan kamu dengan baik.
kamu bisa menerapkan kondisi keuangan kamu ini untuk memenuhi kebutuhan apa-apa aja, sehingga tidak terlalu menjadikan sebuah hal yang membuat pikiran kamu itu kacau. Karena jika kondisi keuangan kamu baik, maka pikiran kamu juga pastinya akan baik. Tetapi jika kondisi keuangan kamu berantakan, maka kondisi pikiran kamu pun juga tentunya berantakan juga. Tetapi di hari Senin ini sepertinya ada sedikit kelemahan buat kamu yang punya zodiak Aries, yaitu di hari Senin ini sepertinya kamu terlalu sering yang namanya menunda-nunda untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena kamu selalu menunda-nunda, maka ketika deadline itu sudah mulai mepet, kamu seakan-akan tergesa-gesa untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di bulan Juni minggu ketiga ini. Sehingga ketika kamu terus-menerus seperti itu, kamu akan berada di dalam kondisi yang sepertinya terburu-buru. Ada yang buru-buruin gitu loh. Jadi seakan-akan kamu itu selalu gerusa-gerusu, serudak-seruduk, terkesan kamu itu kayak terburu-buru banget gitu loh. Jadi seakan-akan kamu tidak merasa nyaman dengan beban daripada pekerjaan kamu. Jadi mumpung ini masih hari Senin, usahakan kamu harus lebih rileks, harus lebih santai untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan kamu. Jadi jangan menunda-nunda, tetapi selesaikan itu dengan santai, dengan dengan pasti gitu loh. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, tetapi kamu selesaikannya itu dengan langkah yang pasti, sehingga tidak ada namanya lagi yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Baru nanti ketika udah deadline, kamu panik, kamu terburu-buru, sehingga apa yang kamu kerjakan itu tidak maksimal. Kemudian kalau di dalam hubungan asmara, memang terkadang rasa daripada pasangan kamu untuk menghargai kamu itu agak sedikit kurang gitu loh. Jadi seakan-akan memang buah daripada kesabaran kamu ini memang menampakkan hasil daripada sisi keuangan, tetapi kalau daripada sisi hubungan asmara, sepertinya pasangan kamu ini masih belum bisa yang namanya menghargai kamu secara keseluruhan. Jadi memang terkadang kamu merasa tertekan juga dengan sifat pasangan kamu yang tidak bisa menghargai kamu. Tetapi di sini karena kamu nggak mau ribut, ya kamu memilih diam dan memilih tidak mengatakan apa yang sebenarnya menjadi unek-unek di dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aries, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kamu itu menginginkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Tetapi di sini untuk menuju kebahagiaan itu banyak sekali rintangan yang harus kamu lalui. Nah, rintangan kamu di hari Senin ini sepertinya memang adalah hal yang sangat sederhana sebenarnya, hal yang sangat elementer, hal yang sangat sangat mendasar sekali. Sebenarnya apa sih yang membuat pikiran kamu itu rumit? Yang membuat pikiran kamu itu rumit adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Karena seharusnya kamu itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang mudah, tetapi kamu itu selalu dibikin pusing, dibikin rumit oleh pemikiran kamu sendiri. Ibarat kata sebuah soal matematika, 10 ditambah 10 itu pasti jawabannya 20. Tetapi di sini kamu mikirnya adalah 10 tambah 10, yaitu 10-nya dibagi 2, kemudian ditambahkan lagi 15, ditambahkan lagi 5, jadi hasilnya 20. Jadi seharusnya kamu bisa langsung ketemu 20, tetapi kamu harus muter-muter dulu untuk bisa ketemu hasil daripada 20. Jadi di sini sepertinya apa yang membuat pikiran kamu rumit, yaitu adalah diri kamu sendiri. Jadi di sini usahakan kamu harus bisa lebih sederhanakan lagi pemikiran kamu. Kalau bisa kamu selesaikan dengan jalan yang lurus, kenapa harus berbelok-belok terlebih dahulu? Yang ada malah ketika kamu terlalu berbelok-belok, yang ada pikiran kamu terkuras, energi kamu terkuras, waktu kamu terkuras. Seharusnya kamu harus bisa berpikir lebih simpel lagi di dalam kehidupan kamu. Apalagi seharusnya semakin dewasa kamu, seharusnya kamu bisa berpikir lebih simpel terhadap kehidupan kamu maupun terhadap masalah kamu seorang zodiak Taurus. Nah, kemudian di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus dalam lingkungan pekerjaan, sepertinya memang ada beberapa hal yang cukup rumit di dalam pekerjaan kamu, karena memang seakan-akan di dalam pekerjaan kamu itu kamu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kamu itu sendiri, yang seharusnya bekerja secara teamwork, tetapi di sini kamu malah bekerja secara diri sendiri, karena memang teman kerja kamu ini tidak mensupport apa
yang sebenarnya kamu lakukan dengan baik. Jadi seakan-akan memang yang berusaha untuk menyelesaikan, menghandle pekerjaan segala macam, yaitu diri kamu sendiri. Sehingga kamu terlalu terpontang-panting, kaki di kepala, kepala di kaki, kayak lagunya Peter Pan. Jadi seakan-akan memang beban pekerjaan kamu itu terlalu berat yang akan kamu alami di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 ini. Akan tetapi itu semua nggak usah khawatir, karena di minggu ketiga ini sepertinya kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini sepertinya kebahagiaan itu ada daripada sisi hubungan asmara kamu. Kalau kamu yang sudah berkeluarga, sepertinya kebahagiaan itu sumber utamanya adalah daripada keluarga kecil kamu. Kemudian ada kebahagiaan yang lainnya, yaitu daripada masalah keuangan. Artinya memang ketika di beberapa hari yang lalu tangan kamu cukup gatal untuk mengeluarkan uang untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu, sepertinya di minggu ketiga ini kamu akan mendapatkan banyak pemasukan daripada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juni tahun 2020. Jadi kesimpulannya di sini yang paling penting adalah di minggu ketiga ini pemasukan kamu akan jauh lebih banyak daripada minggu kedua dan minggu pertama di bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berani bersikap. Kenapa saya katakan harus berani bersikap? Jadi buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu jangan pernah ragu untuk membatasi atau meninggalkan lingkungan pertemanan kamu yang tidak mendukung kamu. Artinya walaupun kamu saat ini berani untuk melepaskan beberapa teman yang sepertinya tidak berdampak positif terhadap diri kamu, tetapi kamu harus berani tegas untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena kalau kamu memaksakan diri untuk berada di lingkungan yang tidak sependapat dengan kamu, ya maka kamu akan dalam kondisi yang terus-menerus tidak akan pernah melangkah maju. Semakin dewasa kamu, semakin dewasa seorang Gemini, Gemini itu tentunya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, teman yang mana yang bisa mensupport dan teman mana yang hanya ingin memanfaatkan daripada diri seorang Gemini itu sendiri. Walaupun di tengah perjalanan kehidupan seorang Gemini, Gemini masih saja menjaga sebuah pertemanan yang sebenarnya teman daripada Gemini ini hanya ingin memanfaatkan apa yang Gemini itu punya. Jadi seakan-akan memang di hari Senin ini Gemini masih saja sering yang namanya dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh temannya sendiri, baik dalam kondisi keuangan, dalam kondisi yang lainnya pun juga sepertinya Gemini sering sekali dimanfaatkan oleh temannya sendiri. Jadi di sini saya sarankan di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 kamu harus bisa membedakan mana teman yang tulus dan mana teman yang modus. Karena apa? Kalau circle pertemanan kamu dikelilingi oleh teman-teman kamu yang modus, ya maka kamu akan berusaha untuk mencari jati diri kamu dengan susah payah. Tetapi di sini kalau kamu berteman dengan teman-teman yang tulus, walaupun frontal, walaupun kadang kalau bicara nyelekit tetapi tidak munafik, itu adalah hal yang paling bagus daripada harus baik-baik di depan tetapi di belakang malah dia menikam kamu, ini malah jauh lebih berbahaya. Jadi kesimpulannya di hari Senin ini adalah kamu harus berani melepaskan lingkungan pertemanan kamu yang tidak membawa dampak yang positif terhadap diri kamu. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, di minggu ketiga ini masih sama, tidak terlalu ada sebuah permasalahan, pemasukan cukup lancar, pengeluaran juga masih bisa kamu atasi sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan di dalam kondisi keuangan maupun pekerjaan kamu. Terus kalau untuk masalah hubungan asmara, di sini ada kartu The Hermit, kamu masih sangat dominan sekali dalam hubungan asmara, kamu sangat menjaga hubungan asmara kamu untuk jauh daripada yang namanya permasalahan. Jadi walaupun pasangan kamu itu berusaha untuk mencari masalah, tetapi di sini masalah itu tidak sampai melebar. Karena apa? Karena kamu bisa menjadi problem solving daripada permasalahan yang diciptakan oleh pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Ada kartu The Devil dan ada kartu Nine of Pentacles. Kita bahas yang buruk terlebih dahulu. Di sini keburukan daripada Cancer di hari Senin ini yang pertama adalah terlalu berharap berlebihan kepada sesuatu yang kaitannya dengan keduniawian.
Kemudian yang kedua, Cancer juga terlalu berharap sesuatu terhadap seseorang ataupun terhadap pasangannya. Artinya di sini sumber kekecewaan kamu adalah ketika harapan kamu yang terlalu berlebihan, tetapi harapan kamu itu tidak bisa terwujud, tidak bisa sesuai dengan kenyataan. Di sini malah meningkatkan level daripada kekecewaan kamu. Jadi sepertinya di hari Senin ini kamu harus berhati-hati dengan dikecewakannya diri kamu oleh harapan kamu yang sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, sepertinya apa saja yang mengecewakan kamu? Ada dua hal. Yang pertama adalah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dan yang kedua, pasangan kamu yang sepertinya di hari Senin ini agak cenderung mengecewakan diri kamu terlalu sering. Jadi dua hal ini adalah hal yang negatif daripada zodiak Cancer, yaitu dikecewakannya Cancer terhadap dua keadaan lingkungan maupun keadaan daripada hubungan asmara zodiak Cancer itu sendiri. Tetapi di sini ada sisi positifnya kok. Jadi kamu nggak usah khawatir. Di situ ada kartu Nine of Pentacles yang artinya di sini pemasukan kamu di minggu ketiga ini bulan Juni tahun 2020, di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sampai dengan akhir minggu nanti, sepertinya pemasukan kamu akan jauh lebih banyak daripada minggu kemarin. Artinya daripada sisi keuangan, daripada sisi pekerjaan, ada progres yang positif untuk bisa membangun personality kamu daripada kondisi finansial kamu. Jadi yang perlu kamu atasi adalah bagaimana di hari Senin ini rasa kecewa kamu terhadap ekspektasi kamu terhadap pasangan kamu dan ekspektasi kamu terhadap keadaan kamu saat ini. Jadi fokus aja kepada dua hal itu. Kalau untuk soal rezeki, kamu percaya saja bahwa rezeki itu pasti akan menjadi hak kamu, itu pasti akan mendapatkan daripada rezeki kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir karena setiap manusia sudah dijamin rezekinya masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Tower. So far kamu harus berhati-hati di hari Senin ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini sepertinya di hari Senin akan ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu yang diakibatkan karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini sepertinya akan kamu temui baik dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan maupun perbedaan pendapat daripada lingkungan pekerjaan kamu. Di sini perbedaan pendapat sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan sebenarnya sih nggak salah sih berbeda pendapat. Tetapi yang namanya orang itu pasti kan punya pola pikir yang berbeda-beda. Tetapi di sini sayangnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, kamu tidak bisa memaksakan orang lain itu harus sepemahaman dengan kamu. Dan terkadang kamu juga orangnya ini susah diatur untuk sepemahaman dengan orang lain. Jadi hal ini memang yang mengakibatkan dua sisi yang cenderung berbeda. Sehingga kedua hal ini mengakibatkan sebuah permasalahan yang eskalasinya cukup besar daripada lingkungan pekerjaan kamu maupun daripada lingkungan hubungan asmara kamu. Karena memang di sini sifat daripada zodiak Leo adalah leader, pemimpin. Jadi dia itu nggak bisa diatur-atur seenaknya. Apalagi kalau dia diatur dengan hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan daripada zodiak Leo itu sendiri. Tentunya kalau dengan kondisi seperti itu, untuk kamu yang punya zodiak Leo tentunya akan berontak. Nah, di hari Senin ini sepertinya jiwa pemberontakan daripada zodiak Leo itu sangat dominan sekali. Jadi Leo ini nggak bisa diatur-atur ketika yang mengatur tidak sesuai dengan prinsip yang dianut oleh zodiak Leo itu sendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun termasuk dalam hubungan asmara. Lawang pasangannya aja nggak bisa ngatur zodiak Leo kok, apalagi malah orang lain di dalam pekerjaan yang mengatur zodiak Leo itu sendiri. Jadi sepertinya permasalahan yang akan terjadi memang eskalasinya akan cukup besar, tetapi nggak usah khawatir, kamu pasti bisa untuk mengatasi eskalasi permasalahan yang akan terjadi di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 ini. Untuk masalah keuangan sepertinya masih sama, masih cukup bisa teratur, hanya saja di hari Senin ini kamu harus hati-hati terhadap masalah yang eskalasinya besar karena perbedaan sebuah pendapat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Di sini memang hal yang paling susah adalah ketika kamu harus mengendalikan diri kamu ketika kamu sedang dalam kondisi yang
emosi. Nah, di sini sepertinya di hari Senin ini ada banyak hal yang sepertinya akan memancing emosi kamu. Jadi di sini saya sarankan di hari Senin ini kamu harus lebih cooling down, harus lebih kalem agar kamu tidak terpancing sebuah emosi yang terlalu berlebihan. Artinya memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu di hari Senin ini, tetapi kamu harus berusaha untuk mengatur supaya emosi kamu ini tidak keluar secara berlebihan. Karena apa? Karena di situasi yang seperti saat ini, kamu perlu untuk melatih kedewasaan kamu di dalam menghadapi masalah. Prinsipnya adalah marah dan sedih itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kamu harus memahami bahwa kamu boleh marah, kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, asalkan kamu jangan kalap terhadap perasaan kamu. Artinya kamu boleh mengalami hal itu tadi, tetapi jangan sampai hal yang saya sebutkan tadi seperti marah, sedih, dan kecewa itu malah menutup akal sehat kamu. Karena jika itu menutup akal sehat kamu, maka kamu akan berada dalam kondisi yang gambling, sehingga kamu tidak bisa tahu arah kemana kamu mau melangkah. Jadi usahakan di hari Senin ini, walaupun banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu di hari Senin ini, tetapi kamu harus bisa untuk memanajemen hal tadi. Jangan sampai apa yang terjadi tadi malah menutup akal sehat kamu, termasuk di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan perasaan, maupun terakhir di dalam urusan hubungan asmara kamu. Manajemen emosi adalah hal yang paling penting di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Virgo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin 15 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini permasalahannya tidak lain tidak bukan sepertinya di sini masalah bisnis, masalah usaha, masalah pekerjaan. Artinya seperti ini buat kamu yang punya zodiak Libra, sepertinya di sini kamu harus berani untuk yang namanya mengambil resiko, karena di sini sepertinya kamu terlalu takut untuk yang namanya mengambil resiko. Di sini seperti yang saya katakan di beberapa hari yang lalu, sebenarnya keuangan kamu sebenarnya sedang dalam progres yang baik. Nah, ketika keuangan kamu sedang dalam progres yang baik, seharusnya kamu itu bisa tahu untuk bisa lebih yang namanya menghargai kondisi keuangan kamu. Artinya Sabtu kamu gajian, seharusnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu. Tetapi di sini sepertinya tidak. Artinya ketika kamu dapat pemasukan yang lebih banyak daripada biasanya, sepertinya pengeluaran kamu itu juga jauh lebih banyak daripada pemasukan kamu, jadi hasilnya minus. Maka karena hasilnya minus, maka kamu terjebak dalam situasi yang sulit di dalam kehidupan kamu. Walaupun situasi sulit ini hanya akan terjadi sekitar ya 2-3 hari lah paling lama di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian di sisi yang lain, seharusnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus menyadari terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu punya salah, ya kamu harus berani untuk meminta maaf. Entah kepada siapapun, kepada orang tua kamu, kepada pekerjaan kamu, maupun kepada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Nggak perlu gengsi untuk meminta maaf. Meminta maaf nggak akan merendahkan harga diri kamu kok. Kemudian juga ketika kamu meminta maaf, itu mencerminkan diri kamu bagaimana kamu bisa menghargai orang lain, dan kamu juga ingin dihargai oleh orang lain. Jadi di sini sepertinya memang kalau dari sisi hubungan asmara, yang paling penting adalah bagaimana bisa mengakui kesalahan, tidak banyak alasan, dan bisa saling menyadari akan sebuah kesalahan. Nah, kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, sepertinya kamu berada di dalam kondisi yang cukup pusing juga dengan pekerjaan atau bisnis kamu. Di tengah situasi yang seperti ini, sepertinya kamu berharap situasi ini memang pure, benar-benar new normal. Tetapi di sini sepertinya masih belum bisa normal. Karena apa? Karena sepertinya ada sekat yang menghambat untuk bisa lebih loss, lebih plong di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan bisnis kamu. Jadi sepertinya di hari Senin ini masih ada sebuah hambatan di dalam pekerjaan kamu ataupun di dalam bisnis kamu. Nah, di sini kamu harus berusaha untuk mencari solusi, apa sih sebenarnya yang menghambat pekerjaan kamu, apa sih yang menghambat bisnis kamu, kok sepertinya kamu berada di dalam situasi yang kurang menguntungkan di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 ini. Apapun itu, kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan kamu harus percaya bahwa semuanya akan bisa terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin 15 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles.
Sepertinya di hari Sabtu yang kemarin saya mengatakan bahwa seorang zodiak Scorpio itu butuh seorang pendengar yang baik. Walaupun terkadang apa yang diucapkan dari lisan seorang zodiak Scorpio itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Artinya memang seorang Scorpio ini butuh sekali yang namanya teman curhat, butuh sekali seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk sisi permasalahan yang dihadapi oleh zodiak Scorpio itu sendiri. Nah, sepertinya di sini kalau kamu mencari sosok yang tepat untuk kamu bercerita, di sini ada zodiak Leo yang bisa memberikan sesuatu solusi dengan ketegasannya, atau kamu bisa bercerita kepada sosok Aquarius yang dia bisa memberikan solusi dengan kebijaksanaannya, atau kamu bisa bercerita dengan zodiak Libra yang dia bisa memberikan win-win solution terhadap permasalahan kamu. Kemudian yang terakhir, kamu bisa bercerita dengan sesama zodiak Scorpio. Jadi kalau kamu bercerita dengan sesama zodiak Scorpio, sepertinya aku ada masalah ini loh. Aku juga masalah seperti itu, aku malah jauh lebih berat. Nah, kalau kamu saling bercerita dengan sesama Scorpio, yang ada malah saling sambat, saling mengeluh dengan permasalahan yang hampir sama. Maka tadi kalau kamu mau curhat, kamu harus curhat dengan orang-orang yang punya zodiak yang saya sebutkan tadi. Karena dengan orang-orang zodiak yang tadi itu bisa mendengarkan dan bisa memberikan solusi yang baik terhadap diri seorang Scorpio itu sendiri. Kemudian di sini untuk sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya untuk sisi keuangan berada di dalam kondisi yang masih cukup kondusif di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 ini. Sehingga di sini kalau untuk sisi keuangan nggak perlu terlalu kamu pikirkan secara berlebihan, karena sepertinya untuk kondisi seperti saat ini kebutuhan kamu masih cukup bisa tercover, masih cukup bisa terpenuhi. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, ya kamu kalau mau bercerita dengan pasangan kamu nggak masalah, tetapi pastikan pasangan kamu juga bisa menjadi pendengar yang baik buat seorang zodiak Scorpio itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin 15 Juni tahun 2020. Kemudian yang terakhir setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Nine of Cups dan di sini ada kartu King of Wands. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, untuk sisi pekerjaan sepertinya di hari Senin ini kamu sangat bersemangat sekali untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang akan kamu temui di hari Senin ini. Walaupun sepertinya memang beban tanggung jawab daripada pekerjaan kamu di hari Senin ini cukup banyak, tetapi di sini kamu cukup semangat untuk bisa menyelesaikan segala macam daripada pekerjaan yang kamu hadapi di hari Senin ini. Sehingga daripada sisi pekerjaan di sini kamu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua daripada sisi keuangan, sepertinya kamu berada dalam kondisi yang cukup aman, artinya sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 nanti, walaupun sedikit tetapi kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan kamu di bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian untuk sisi hubungan asmara sepertinya juga rasa saling memahami satu sama lain adalah hal yang paling utama, sehingga pasangan kamu bisa mengayomi kamu, pasangan kamu bisa mengangkat derajat kamu, dan kamu juga bisa mengangkat derajat pasangan kamu. Jadi artinya saling support satu sama lain, saling memahami satu sama lain, sehingga tercipta suatu kondusivitas antara kamu dengan pasangan kamu. Walaupun tidak menutup kemungkinan sekitar 30% zodiak Sagittarius juga ada permasalahan dengan pasangan, tetapi permasalahan itu tidak sampai membuat hubungan asmara zodiak Sagittarius itu terjebak dalam situasi yang bermasalah. Artinya sejauh mata memandang, permasalahan itu masih bisa diselesaikan dengan sangat baik, karena secara keseluruhan di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin ini kedewasaan pemikiran, kedewasaan secara emosi sangat matang sekali, sehingga ketika ada masalah dia tidak bisa gerusa-gerusu di dalam menentukan solusi, tetapi harus dipikirkan secara matang sehingga permasalahan ini tidak membawa dampak yang lebih parah terhadap hubungan asmara zodiak Sagittarius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buat kamu yang mau tanya silahkan tulis di komentar, pasti saya jawab secara real time ya. Buat yang mau konsultasi pribadi bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian
atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.